Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 22050. Ingin berpresentasi mengenai proyek akhir atau tugas akhir mengenai menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena atau permasalahan pendidikan di Indonesia. Satu, mewujudkan pemerataan pendidikan di Sumbar, angka siswa putus sekolah menurun drastis. Ya, seperti yang kita tahu, di Sumatera Barat ini siswa jumlah anak yang putus sekolah karena dampak ekonomi juga, lebih lagi bisa karena pergaulan bebas juga. Di sini langsung dari diemban Gubernur Sumbar yaitu Irwan Wuryanto bersama Wakil Gubernurnya Nusro Abid di masa kepemimpinannya mewujudkan pemerataan pendidikan amanah tersebut dituangkan dalam program prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 2016 sampai 2021. Seiring berjalannya waktu, pengunjung periode kepemimpinan pasangan ini tentu telah melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan itu adalah banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata. Di antara lain yaitu faktor minimnya sumber daya manusia atau SDM, serendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidik. Upaya penanggulangan permasalahan yaitu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah pada daerah terpencil, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan guru di daerah-daerah pelosok, serta yang tidak kalah penting ialah meningkatkan kualitas pendidik. Jika sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan telah disamaratakan, maka pendidikan di Indonesia dapat berjalan beriringan dan mutu pendidikan dapat tercapai tujuannya. 2. Efektivitas literasi sains Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan penanggulangan pengetahuan sains, bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenan dengan alam melalui aktivitas manusia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Pemilihan buku ajar selama hampir 20 tahun terakhir sejak dirilis oleh PISA. Literasi sains Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor literasi sains peserta didik berkisar antara 393 tahun 2000 sampai 396 tahun 2018. Angka ini masih jauh di bawah sektor rata-rata negara anggota OECD, yakni 489. Upaya penanggulangan permasalahan. Buku ajar lebih memilih buku ajar. Lebih memilih buku ajar dengan baik, miskonsepsi lebih menguasai konsep dari pembelajaran siswa-siswi untuk mengaplikasikan konsep materi yang memecah masalah sains. Pembelajaran tidak kontekstual mengajar untuk lebih memilih atas penekanan pemahaman konsep dasar pengertian dasar ilmu pengetahuan. Rendahnya kemampuan membaca lebih mengutamakan siswa-siswi untuk memperbanyak literasi atau membaca untuk mengurangi permasalahan kurangnya literasi. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, rendahnya di sini fenomena atau fakta permasalahan pendidikan adalah bangunan yang tidak layak dihuni, atap-atap yang sudah bocor,
dan atap-atap yang sudah berlubang atau kaca-kaca yang sangat tidak aman peserta didik untuk peserta didik melakukan pembelajaran dan lebih banyak lagi seperti yang saya tampilkan di foto tersebut. Faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan. Para pendidik seringkali melaksanakan kehendak tanpa penuh pemerhatian kebutuhan, minat. Satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurang kreatif para pendidik dalam membimbing siswanya serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidik semakin suram. Upaya penanggulangan permasalahan. Upaya agar mutu pendidikan Indonesia meningkat. Solusi agar mutu pendidikan Indonesia meningkat adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah ataupun universitas. 4. Kuantitas permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang digambar samping ini, bisa kita lihat bahwa lantai terbuat dari kayu dan semua terbuat dari kayu itu sudah tidak layak huni. Dan juga meja dan kursi juga sudah terlihat rapuh. Itu sangat beresiko terhadap keselamatan para pendidik. Sarana dan prasarana sekolah rusak. Sarana dan prasarana sekolah rusak adalah ketidaklayakannya tempat untuk mengajar atau belajar suatu siswa di berbagai daerah. Bisa kita lihat di gambar yang samping ini, itu sangat tidak layak huni sekali ya, karena atapnya sudah sangat rapuh sekali dan tembok-temboknya juga sudah banyak yang hancur, retak, dan bahkan kursinya saja sudah seperti lusuh begini. Inilah kenapa minimnya minimnya sarana dan prasarana sekolah. Relevansi masalah-masalah kurikulum di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru, guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Para guru sekolah menengah atas merasa kebingungan karena semula hanya 3 mata pelajaran saja yang menggunakan kurikulum 2013, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah umum. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Penghambat implementasi kurikulum 2013 mengelolakan pembelajaran, yaitu banyak siswa yang memiliki kemampuan rendah dan membaca dan menulis. Guru belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 serta sarana prasarana di kelas yang masih belum memadai. Upaya penanggulangannya adalah mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis statistik materialistik menjadi religius. Dua, mengubah konsepsi awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar-benar mencapai suatu tujuan yang sederhana. Tiga, melakukan perataan melalui pemerataan sarana dan prasarana sekolah terpencil. Empat, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. 5, membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. 6, lesson studi ataupun workshop yang membahas cara mengajar kegiatan pembelajaran yang dimaksud dalam kurikulum 2013.
faktor mempengaruhi permasalahan. Di antara lain beberapa faktor guru lah yang sangat mempunyai pengaruh terhadap mutu pendidikan. Jika guru yang ada di dalam tingkat kualifikasi kompetensi rendah dan maka mutu pendidikan dalam bangsa tersebut bisa dipastikan rendah juga. Upaya penanggulangannya adalah dari uraian beberapa sumber pendidikan yaitu guru dan kurikulum, SDM non-guru, fasilitas dan sumber belajar, Serpras. Guru di Indonesia ini memang harus selalu ditingkatkan guna untuk pendidikan bangsa yang lebih maju, misalnya melalui workshop, PLPG, PPG, studi lanjut, dan sebagainya. Kemendikbud menyebutkan 3 masalah utama dihadapi guru dan tenaga pendidikan di Indonesia, yakni distribusi kompetensi dan kesejahteraan menurut Direktorat. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan Indonesia. Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Sri Renami mengatakan jika tidak menghitung guru honorer, jumlah kekurangan guru PNS di sekolah negeri mencapai 988.133 guru. Jumlah kekurangan guru terbanyak terjadi pada guru SD, yaitu 460.542 guru. Distribusi guru tidak merata. Selain itu, ada yang pensiun, meninggal melalui mutasi dan promosi atau diangkat sebagai pejabat, sehingga terjadi kekurangan jumlah guru PNS di sekolah negeri. Yang seharusnya di sini kita tahu kalau guru honorer itu harusnya diangkat sebagai guru PNS karena guru honorer itu lebih banyak di Indonesia, dan mungkin kekurangan Indonesia adalah tidak diperhatikannya para guru honorer. Padahal guru honorer itulah yang banyak yang mengajar lebih jauh karena Indonesia lebih banyak guru honorer dibanding guru PNS. Sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada salah kata. Ucapkan terima kasih.